Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pontiara, NIM 20102020404 dari Lokal 3C jurusan Biologi. Dengan dosen pengampunya Bapak Hendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, iklim, dan tanah. Baiklah, yang pertama yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan antara makhluk hidup yang khas disebut dengan simbiosis. Di alam dikenal 3 macam kehidupan simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis paratisme, dan simbiosis komensalisme. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan serangga dan tumbuhan berbunga. Serangga seperti kupu-kupu, lebah, dan kumbang mengambil nektar dari bunga untuk makanannya. Serangga membantu proses penyerbukan pada bunga. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan namun pihak yang lain tidak dirugikan. Contohnya adalah ikan remora dengan ikan hiu. Ikan-ikan kecil yang disebut remora menempel pada tubuh ikan hiu. Remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Selain itu, remora dapat bepergian kemanapun tanpa takut dimangsa oleh ikan-ikan besar lain. Hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya, benalu yang hidup di pohon inang. Selain hidup, benalu mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Akibatnya, tumbuhan yang ditumpanginya mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. Yang selanjutnya yaitu iklim. Iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Iklim menentukan berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya jenis-jenis iklim. Berdasarkan matahari, para peneliti membagi iklim yang ada di bumi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu iklim tropis. Iklim tropis terjadi di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa seperti Indonesia. Pada iklim tropis, cuaca hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Sebagian iklim tropis seperti hutan hujan tropis, curah hujannya tinggi. Ini adalah kawasan-kawasan yang benar-benar ada di garis khatulistiwa. Sementara agak jauh dari garis khatulistiwa, daerahnya agak kering sehingga padang pasir. Yang kedua, iklim subtropis. Sementara iklim subtropis ada di daerah dengan lintang 20 hingga 40 derajat. Daerah dengan iklim subtropis punya suhu harian dan musiman yang lebih beragam dari daerah tropis. Di kawasan Mediteranean seperti Yunani dan Italia, iklimnya hangat. Musim panasnya kering sementara musim dinginnya basah. Iklim subtropis punya curah hujan yang sedang sepanjang tahun. Yang ketiga, iklim sedang. Iklim sedang atau iklim siklon dapat dijumpai di bumi belahan utara atau utara garis khatulistiwa. Di kawasan ini, kutub yang dingin bertemu dengan udara yang hangat. Hasilnya, hujan dan salju kerap ditemui di kawasan beriklim sedang. Iklim subtropis menghasilkan suhu musiman yang beragam. Umumnya ada 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang keempat yaitu iklim dingin. Iklim dingin ada di kutub bumi, yakni kutub utara dan kutub selatan. Di kedua wilayah ini, musim dingin terjadi sepanjang tahun.
Di beberapa area bahkan suhunya selalu di bawah 0 derajat Celcius atau membeku. Sebagian tempat memiliki salju dan es. Di tempat lain lapisan tanah di bawahnya membeku. Selanjutnya tanah. Tanah adalah media berpori yang aktif secara biologi yang berkembang di lapisan teratas kerak bumi. Lapisan ini tersusun dari mineral, bahan organik, gas, cairan, dan berbagai organisme yang bersama-sama mendukung kehidupan agar dapat bertahan di atasnya. Secara umum, tanah merupakan berfungsi sebagai penyimpanan air dan nutrisi, sebagai media penyaringan dan pengurai limbah yang merugikan kehidupan, dan sebagai lapisan yang turut serta dalam perputaran karbon dan elemen lain melalui ekosistem global. Karakteristik tanah. Tanah sebenarnya merupakan batuan yang telah lapuk dan mengalami proses pembentukan lebih lanjut. Umumnya, tanah dibentuk dari campuran bahan organik dan mineral atau non-organik. Tanah organik. Tanah organik terbentuk akibat pemadatan bahan organik yang sudah terurai. Warnanya hitam dan merupakan pembentukan lahan gambut. Seiring dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan jenis tanah ini dapat berubah bentuk menjadi batu bara. Tanah ini cenderung memiliki tingkat keasaman tinggi dan miskin mineral. Pasokan mineral utamanya hanyalah dari aliran air atau hasil pembusukan jaringan makhluk hidup. Sebenarnya, tanah organik mampu menyimpan cukup air karena karakter fisiknya yang gembur. Sayangnya, tingkat keasamannya yang tinggi membuat kebanyakan tanaman pangan yang ditanam di tanah ini tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Yang kedua, tanah non-organik. Tanah non-organik umumnya didominasi oleh mineral yang membentuk partikel pembentuk tanah. Teksturnya berbeda-beda tergantung pada komposisi partikelnya. Biasanya teksturnya dapat berupa pasir, lanau atau debu, lempung, atau campuran ketiganya. Selanjutnya jenis-jenis tanah, yaitu tanah aluvial, tanah andosol, tanah entisol, tanah grumusol, tanah humus, tanah insertisol, tanah laterit, dan tanah latosol. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.